Apa yang tentunya menjadi sesuatu yang sedang menantang saat ini dan juga kita sedang menanggulangi adalah masalah pandemik. Pandemik atau COVID ini suatu kejadian yang nggak pernah terjadi dan ini membuatkan effort yang signifikan sehingga diperlukan memang adanya satu keseimbangan. Tadi Pak Justinus katakan bahwa adanya keterbatasan di dana maupun APBN kita kalau kita lebih kepada makronya, kemudian sustainability. Jadi bagaimana supaya tetap berkelanjutan terhadap segala bantuan, subsidi, dan lain sebagainya yang memang sekarang dalam rangka digelontorkan untuk menyeimbangkan suasana pandemik ini. Supaya pelaku usaha tetap dapat beroperasi. Nah, kalau kami melihat bahwa memang teks amnesti ini kan jilid 2 dan diharapkan dalam penyampaian yang sudah di-sharingkan di media bahwa bertujuan untuk memberikan pengampunan pajak dan ini berupaya sebagai tujuan untuk pendapatan negara. Ya. Pendapatan negara karena situasi yang harus sustain, yang harus seimbang tadi. Nah, kami dalam perspektif kami melihat ya tentunya ini kembali lagi pentingnya suatu kolaborasi atau sinergisitas. Artinya diharapkan memang menarik dari pelajaran sebelumnya ketika juga ada berbagai berita yang juga dinyatakan mengenai misalnya PPN yang akan coba timbangkan kembali masih dalam wacana dan juga hal-hal yang lain. Diperlukan sebenarnya adanya satu sosialisasi atau adanya satu pembicaraan awal sebelum ini dikomunikasikan. Nah, pembicaraan awal ini adalah bagian daripada memberikan pengertian kepada pelaku usaha, memberikan pengertian kepada semua kalangan, akademisi, bahkan juga tentunya dalam hal ini legislatif, dan juga berbagai kalangan yang sifatnya sebelum memang ini keluar, kita semua sudah mengerti maksud tujuan, visi, misi, dan lain sebagainya. Karena pasti pro dan kontra itu biasa. Ya, satu hal berkaitan dengan apapun yang digelontorkan pasti akan ada pandangan, ada juga persetujuan, ada dukungan, tapi ada juga keberatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, sosialisasi atau duduk bareng, solusi bersama sebelum itu diwacanakan. Kemudian yang kedua, memang perlu dilihat hal-hal yang sifatnya mungkin berbeda dari sebelumnya. Jadi kalaupun akan diwacanakan, dibincangkan teks amnesti ini, tentunya diharapkan misalnya contoh ada tarif tebusan yang mungkin lebih berbeda dari yang sebelumnya. Kita tahu kan tarif tebusan ini yang menjadi sweetener ya, kalau memang teks amnesti akan terus dibicarakan. Kemudian juga ya kita tahu ada fokus-fokus tertentu di mana keberhasilan di TA yang jilid 1 itu adalah deklarasi harta ya. Deklarasi harta itu yang sampai di atas 117%, 118% dibanding dengan penarikan dana yang masuk pada saat TA jilid 1 pada tahun 2016-2017. Jadi ada sesuatu yang berbeda yang kedua. Supaya apa? Supaya memang menjadi sesuatu trigger ya bagi melanjutkan pada jilid kedua. Sama seperti kita tahu bahwa jilid apapun semakin bertambah pasti ada suatu perubahan atau perbaikan-perbaikan. Nah, ini yang mungkin dua hal ini yang coba kami lihat. Terima kasih. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.